Vader Ice Trade yang kembali itu dibuka dari adanya seorang Deadmans. Emang jago ya, dia maginya jago ya. Tadi aja dia pakai Kagura MVP loh. Dengan adanya Turtle yang sudah mulai itu dihadirkan di Turtle yang kedua. Anak bayi ya berusaha untuk membebaskan adanya Turtle, di mana Laika Iri berhasil untuk mencuri terhadap Turtle tersebut, dan invasi sepertinya akan dipaksakan. Namun sepertinya tidak dipaksakan kembali dengan adanya Air Hook yang gagal untuk terkonek dari seorang Adit Apollo. Anak bayi still survive, dan di area Ambul siap membuka adanya Vader Ice Strike dari adanya seorang Deadmans. Dan adanya basic attack yang sudah mulai untuk menyakitkan dari adanya Armor Bilah. Dan di area bottom lane kesempatan yang sangat baik karena seorang Dead Novel dengan CC imunnya tidak ada lagi yang berusaha untuk mendapatkan adanya satu buah kill ke area seorang Dead Novel. Dengan adanya bloodian yang sangat cantik 3 versus 1 ditempatkan. Dead Novel berusaha untuk still survive, berusaha untuk still survive, namun tidak lagi, dimana Skywave masih berhasil untuk mendapatkan adanya satu buah kill di area bottom lane dan masih menuju ke area seorang Deadsing yang sudah mulai tertuju terkena adanya burst damage. Aisyah Emir masih berusaha untuk menahan adanya burst damage, namun ternyata Skywave berusaha untuk mendapatkan adanya satu buah kill. Aisyah berhasil kah? Habis ini full gak? Habis ini full Bang Opa, habis ini squad versus squad. Squad versus squad Bang Opa. Oke, masih memasuki ke area 21/05 di area bottom lane, dan adanya Dead Apollo yang masih berusaha untuk membersihkan adanya laning beserta Skywave. Dan di area top lane, dimana dari adanya Dead Empire mereka harus kehilangan satu buah tertarik di area top lane. Invasi tetap saja dipaksakan di area mid lane dengan adanya Feather of Heaven yang diamankan oleh 21/09/05. Dengan adanya Iron Hook yang berhasil untuk terkonek, namun ternyata bloodian tidak dibuka, dan Wave Minion bergerak menuju ke area outer turret di area mid lane yang berhasil untuk kembali dibongkar dari anak bayi. Bahkan Purple buff yang pun diambil oleh dan Flicker. Oh my god, dipaksa langsung dari area seorang Apollo. Dia berhasil untuk membuka adanya Iron Hook dan bloodian, namun ternyata justru malah satu kill diamankan oleh seorang Skywave, dan Apollo-nya pun harus diamankan. Berhasil untuk membeli adanya Winter Tension untuk membuka ketika Winter dan bloodian disatukan. Lama lagi gak? Palingan MK dulu 2 match lagi sih Bang Opa, tapi itu antrian itu juga. Aku belum pasti ada orangnya, ada atau tidak orangnya. Yaudah duluan los, kagak jelas. M9 katanya mau main, tapi duluan. M20 deh, oke kita sampai M20. Besok Aing langsung libur 2 hari guys. Oke, masih memasuki dengan adanya Distraction Rush dari seorang Armor Bella, namun ternyata masih gagal untuk mendapatkan adanya Turtle di Turtle yang ketiga. Dan adanya Turtle ketiga diamankan oleh seorang Luvita lagi dan lagi. Tempo sudah kembali dibuka dari adanya seorang Luvita. One Last Hit Bellanya sudah mulai dituju, namun One Last Hit Bella pun berhasil untuk still survive. Dibalaskan dengan adanya 21 yang berhasil untuk mendapatkan ada satu buah kill dan memasuki area mid lane. Deadmans-nya yang kembali untuk diamankan dengan bantuan seorang Dead Nova. Lukas yang begitu sangat membombardir permainan kali ini. 10.000 dari Maca, pesan gak main. Gak main donet, gak main. Terima kasih. Booking M0 boleh. Linglung, info ciot. Bang Ajax info celot. Bang Ajax slotnya habis. Maksudnya info slot kosong ada atau enggak? Slot kosong sih lagi gak ada bang. M9 sisa antrian pun udah banyak banget yang antri. Yaudah kabarin aja kalau M9 dapat ya, siap. Temen mau main soalnya, siap. Mau dong di link in. Slot kosong. Slot kosong. M ke 12 tapi kayaknya nggak nyampe M12 nih aku nih. Aku takut nggak kuat. Tapi kalau seandainya kuat gas kita sampai M12. Oke, masih memasuki ke area top lane dengan hadirnya 21/05 dengan ada Vader Ice Trade. One Last Hit, nice try. Deadsing, One Last Hit 21-nya One Last Hit bro. Tempo sobret menuju ke area 21. Buset, darahnya penuh lagi. HP regen yang kembali full. Justru malah Deadsing yang harus ter-take down beserta seorang Luvia. Dan masih dimasuki dengan hadirnya Donaval dengan adanya durability yang begitu sangat tebal, bahkan damage yang tidak bisa untuk ditoleransi kembali kali ini. Dead Novel versus 21 ini benar-benar combo-combo yang begitu sangat bagus ya. Julianya darahnya penuh lagi.
tetesan dari Feather Ice Thread seorang Deathmins yang berhasil untuk memberikan HP regen yang semakin sekarat dari 21. Namun ternyata bisa full lagi, entah apa yang berhasil untuk dibeli. Oke, mari kita bahas dari segi item ya. Apa yang berhasil untuk dibeli oleh Julian Todd ini? Kenapa bisa penuh lagi? Oh, adanya Florin. Astaga. Efek Florinnya ini bisa jadi ya. Apalagi kembang floornya itu ditempatkan ke area seorang 21. Dan adanya Genius One, Feather of Haven, memperkuat adanya basic attack dan menuju ke arah seorang Lufia, distraction yang terconnect dengan adanya Ananas tempat from 21. Bahkan kali ini kita lihat 21 menuju ke arah seorang Skywave yang sudah mulai dituju dan looking for double kill moment. Apakah Sefek tercipta di match yang ke-7? Sefek 2 kali dapat 100.000 guys. Bukan Florin cok. Ada Florin itu Baxia, bodo amat. Udah lupa ya aing, gara-gara aing sebut Baxia jadi terkenal, tahu si Kairi jadi pakai Baxia anjay. Jadi terkenal cok Baxia. Kata orang tua aing dikasih 5 slot bet. Orang tuanya Mas Enda siapa? Orang tuanya Mas Enda siapa? Deska ya, Deska kan tua. Apaan sih Dep? Orang tua aing. Demon. Oke, masih memasuki dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk berjalan di area mid lane, mulai untuk membongkar adanya inner turret. Ini memasuki ke area mid game, memasuki ke area mid. Menit di 15 menit. Dep kata Albah gak boleh main, disuruh ikut ngomong sama lukisan aja. Ya udah sana. Anu apa Kamaca? Kamaca mau main? Oke, masih memasuki karya bottom lane dengan hadirnya Demoval yang harus tershutdown, bahkan mega momen didapatkan oleh seorang Mims. Dan kali ini di area bottom lane, Wave Minion berhasil untuk dibersihkan secepat kilat dan secepat mungkin. Lane yang terus-menerus berjalan di area top lane dan di area bottom lane, menghancurkan adanya inner turret dan inhibitor turret, namun dibersihkan oleh hadirnya Deathmins, Skywave maupun ke area Deathsing. Semakin berat memasuki ke area mid game, di mana perbedaan gold yang tidak begitu jauh sebenarnya dari kedua tim. Namun jika kita lihat dari segi objektif, di mana anak bayi mereka berhasil untuk membongkar 5 buah turret, sedangkan dari area Dark Empire mereka hanya berhasil untuk menghancurkan adanya 1 buah outer turret di area bottom lane saja. Kesenjangan terhadap turret, namun dengan adanya gold yang sama-sama di angka 36.000 gold masih bisa untuk dipertahankan. Bahkan lagi dan lagi dengan adanya 1 buah kill yang berhasil untuk didapatkan oleh 21 person. Gak main lah. Cin bisa-bisanya bilangin ke Abah mulut Abah mau dipotong gak? Kambing. Masih dengan adanya Winter Punishment yang diamankan oleh seorang Lake Kairi dan si Halbert yang diamankan oleh Deathsing. Hanya menyisakan inner turret saja dari anak bayi, tapi pasti comeback bisa dibuka nih. Comeback bisa dibuka asalkan Elise jangan terlalu banyak mati. Nih Elise nih hero late game nih. Elise jangan terlalu banyak mati sama Deathsing. Jangan terlalu banyak tereliminasi aja. Late game bisa ini. Mereka punya Deathsing, mereka punya Elise, mereka punya high ground yang kuat. Abu, Gelo, Apollo, Iron Hook ya, Ini namanya insting binatang ya guys ya, insting binatang. Apa tuh Iron Hooknya kena di saat lagi ngumpet. Ini namanya insting seorang Franco. Ketika rumputan pasti ia spam ke area Iron Hooknya. Dan ada 1 buah kill yang berusaha diamankan, dan kali ini Denoval tidak bisa untuk terselamatkan. Dan adanya Lord yang sudah mulai dihadirkan. 21 memaksakan Lord tersebut. Apakah kali ini dari adanya keempat player Dark Empire memaksakan Lord 3 versus 4? Namun kali ini dengan hadirnya seorang Kairi dan siap untuk menjalankan adanya 4 versus 3. Dengan adanya Feather Ice Tag kembali didapatkan, monster kill moment tercipta. Namun adanya Florin yang begitu sangat menyebalkan. Amyornya gagal untuk mundur, namun Rasya tidak bisa untuk melindungi Bella. Waduh, ini Lord didapetin oleh 21, tapi goldnya mulai dikuasain oleh Dark Empire.
Feather Ice Strike lagi-lagi dengan ada Winter Tension. Nice try. Wow, Dancing. Dia masih berhasil untuk mendapatkan ada 1-2 kill. Walaupun Winter Tension sudah dibuka menuju ke area seorang Kairi, namun ternyata terus saja dengan adanya final hit yang didapatkan ultimatum dari seorang Ditsin yang masih berhasil untuk mendapatkan adanya 1-2 kill. Bacanya Amore aja deh. Oh, Amore. Bella aja dah, Bella aing susah. Kebiasaan jadi Emur. Apa deh? Batang. Bella. Red team hero has been slain. Oke, masih dengan adanya purple buff yang berusaha untuk diamankan dari anak bayi. Apakah berhasil untuk diambil alih? Purple buffnya diambil oleh Deadmans. Dengan adanya Tempest of Blood, Feather Ice Strike lagi kembali dibuka. Bloodian yang sangat cantik. Amore Bila pun sudah mulai diamankan dan masih menuju Death Novel yang dituju dan tidak bisa untuk terselamatkan. Dominance Ice yang diamankan oleh seorang Apollo, dan seperti Inner Turret pun sudah mulai dibongkar dan comeback bagi Dark Empire. Lagi-lagi Dark Empire memainkan ke area late game ya. Bahaya nih late game nih. Dark Empire emang gameplaynya kayaknya late game nih. Lawan B3 pun dia memainkan secara late game dan mereka berhasil untuk memenangkan pertandingan. Dan kali ini late game baru dibilang late game pasti bisa kalau Ditsing dan Skywave itu diprioritasin guys. Karena mereka tuh hero-hero late game. Dan Deadmans ini harus menjaga positioningnya karena ia hero high ground dan bisa diandalkan banget di area late game. Apalagi kali ini memasuki ke area mid to the late game. Dan anak bayi hanya menyisakan Amore Bila saja yang di area late game nantinya. Amore Bila harus berusaha untuk bermain santai ya, karena hanya dia nih di area late game yang bisa diandalkan. Maklum agak rabun hostnya. Kok jadi Bella? Bila ya. Salah sebut anjay. Oke, masih memasuki di area ke-30 second ke depan. Nantinya Lord yang ketiga akan muncul kembali, di mana di Lord pertama dan kedua diamankan dari anak bayi squad. Apakah kali ini di Lord ketiga kembali itu diamankan dari anak bayi, atau mungkin Dark Empire yang berhasil untuk mendapatkan adanya Lord yang ketiga dan comeback situation diamankan oleh Dark Empire. Masih memasuki ke area purple buff di area purple yang ke sekian kalinya, di mana kali ini dari adanya Dark Empire berusaha untuk mengambil alih purple tersebut, memancing retribution sebenarnya tujuannya. Dengan adanya Bloody Hand dan Tempest of Blood, Distraction Rush kembali untuk terconnect. Di sini berhasil untuk mendapatkan ada sebuah kill, bahkan kali ini double kill diciptakan. Looking ke area Deadmans yang membuka Feather Ice Strike ya, siap kapan saja triple kill moment. Looking for Maniac di depan mata. Namun Maniac yang berhasil diamankan dan Sefeknya gagal untuk diciptakan. Sefek 2 kali gagal untuk diamankan. Sefek 2 kali akan mendapatkan uang sebanyak 100.000. Hahaha, CB gak ngajak gua loh. Hahaha, Kariri tuh katanya gak ngajak deals. Lu gak mau dek. Waduh, ini kalau Sefek 2 kali kalian bisa dapat 100.000 ya guys dari Bang Jen. Tapi sayangnya belum ada nih. Lagi-lagi masih di area Maniac. Gue tunggu di lobby aneh. Gue mau aneh ditunggu di lobby, ditunggu lobby lawak. Kan gue bilang kayak tadi di grup. Oke, masih udah booking 10 aja lagi, booking 10. Oke, kali ini masih memasuki karya Feather Ice Strike dan diflickerin langsung oleh adanya seorang Deadmans. Dan masih double game diciptakan, dimana 2 tukar 3 pemain dengan adanya Dark Empire yang harus kehilangan ketiga buah player. Roster dari anak bayi hanya kehilangan 2 player saja. Mang ya Dep? Ya. Itu M11 Dark Empire booking lagi M11 M10 melawan HRC ya. Itu M11 booking lagi, Dark Empire booking 10 di M11. Oke, masih memasuki ke area late game dengan adanya Lord yang sudah mulai dihadirkan di Lord yang ketiga. Masih di area Lord yang ketiga. Deadman sembunyi tuh. Berkamuflase dengan adanya Lord dari seorang Deadman membuka Feather Ice Strike-nya, namun ternyata tidak mengenai ke area Death Novel. Terlalu cepat membuka Feather Ice Strike, namun sepertinya cooldown-nya juga sangat cepat. Dengan adanya Eternal Assault yang diamankan oleh Death Novel untuk mencegah adanya burst damage yang dihasilkan dari seorang Deadmans.
maupun Lufia. Dengan adanya Lord yang sudah mulai untuk dihadirkan, apakah open invasi kontes Lord yang terjadi di area Lord yang ketiga? Dengan kedua tim yang masih sangat-sangat ready terhadap ultimate kedua tim dan masih sangat lengkap terhadap roster-rosternya, memasuki ke area red buff yang sepertinya mulai itu dipancing retry-nya dari seorang 21, mulai itu dipancing retry dari seorang Lufia yang gagal untuk memancing retry tersebut. Kali ini dari adanya 21 masih berhasil untuk menciptakan adanya retribution dengan adanya Federal Strike, mega kill moment dari adanya seorang Deadman dan Iron Hook yang terkonek, Tempest of Blade, Distraction Rush, dan Bila yang sudah mulai dituju namun satu momen tetap saja didapatkan. Looking ke area 21 yang harus diamankan kembali, semakin late game semakin berat. Winter Tension dari seorang Apollo dan masih bisa melindungi dirinya, dan Dead Novel yang hanya menyisakan dirinya untuk membadani karena 3 versus 4 terjadi dengan adanya Lord yang sangat-sangat terbuka untuk didapatkan dari Dark Empire. Lagi syukuran dulu deh, salah satu member HRC ada yang istrinya lahiran, Masya Allah. Cewek cowok? Cewek apa cowok? Masya Allah, cewek cowok. Semakin di area late game kali ini pergerakan semakin berat, bahkan berpikir 2 kali untuk mendapatkan Lord. Dari adanya Dark Empire sebenarnya memiliki kesempatan untuk mendapatkan Lord ya, tapi entah apa mereka tidak melakukan set terhadap Lord. Dengan adanya recall dari Dark Empire sepertinya membuat keamarahan dari anak bayi menjadi anak dewasa. Dengan adanya Iron Hook dan gagal untuk terkonek dari seorang Apollo di area top lane, Wave Minion berusaha untuk sengaja di freeze agar semakin banyak yang terkumpul dan menghancurkan inhibitor turret yang berada di area top lane. Dengan adanya Lord yang kembali dihadirkan, namun Dark Empire tidak menyentuh ke area Lord tersebut, bahkan justru malah membuat konten kali ini. Sepertinya mulai itu membuat konten. Anak bayi apakah membuat konten juga? Atau anak bayi yang sedang ketar-ketir untuk mengalami kegagalan di match yang ke-7 kali ini melawan Dark Empire? Melawan Dark Empire yang begitu sangat sulit di area late game karena hadirnya Elise dan hadirnya Brody. Mas Anda terima kasih untuk mawarnya. Cowok, Masya Allah, sebagai penerus keluarga ya. Biasanya cowok itu sebagai penerus keluarga, apalagi kalau ada marganya. Dengan adanya Federal Strike yang kembali itu dibuka, namun ternyata Deadman harus membuka flickernya dan Iron Hook lagi-lagi terkonek menuju Bila. One last hit doang. Deadsingnya one last hit. Gila, udah sakit banget ini dia. Buset, Deadsing udah sakit banget ini dia. One last hit, Bila udah langsung sakaratul maut. Masih dengan adanya Federal Strike dan Bloodian yang sangat cantik, dia Baval yang sudah mulai dituju. Dengan adanya Antiquiras diamankan oleh seorang Apollo. Immortality tinggal terpecahkan dan Novelnya diamankan, menyisakan Kairi dan Asya I'm Here. Semakin late game Asya I'm Here semakin tidak ada rasanya kali ini. Wow. Late game yang begitu sangat membagongkan. Anak bayi harus memutarbalikan strategi untuk mempertahankan kemenangannya. Karena Riswam yang sudah semakin lama memasuki ke detik 40 detik Riswamnya. Wah, ini semakin late game lagi semakin satu menit ya Riswamnya ya. Red team turret has been Otak gue muter nih sama pin maksudnya. Oke, masih dengan adanya Apollo yang masih berhasil untuk mendapatkan adanya 1 buah kill, hanya menyisakan kedua player saja. Dan adanya Riswam 5 detik dari seorang 21 berusaha untuk mempertahankan adanya inhibitor turret yang berada di area mid lane, dan recall yang sudah mulai dikembangkan. Di Apollo dengan adanya shield yang masih bisa untuk diamankan sepertinya ya. Di area mid lane apakah masih ada shieldnya? Iron Hook yang gagal untuk terconnect. Abis ini 2-3 lawan Dark Empire ya guys. Abis ini 2-3 lawan Dark Empire. Masih dengan adanya Federal Strike dan Walasit, Immortality yang digantikan dengan adanya Winter Tension, namun tetap saja kematian diamankan dengan hadirnya base attack yang sangat cantik yang Iron Hook. Apollo-nya lagi dan lagi Iron Hook terkonek kembali, namun untungnya dunia masih berputar dan Novel masih bisa untuk melarikan diri, masih bisa untuk diselamatkan dengan adanya Federal Strike lagi-lagi kembali itu dibuka dan berhasil untuk memukul mundur. Terpaksa Bila harus membuka flickernya hanya untuk still survive dan mensecure dirinya. Lagi dan lagi Dark Empire tidak ingin membuka ke area set Lord di menit yang ke-25 loh. Memasuki di menit yang ke-25 Dark Empire benar-benar menahan kemenangannya, entah untuk apa. Semakin late game Layla akan semakin sakit ini. Mungkin karena adanya Elise
Jadi lebih confident pemain-pemain dari anak bayi dan Dark Empire memainkan ke area late game. Halo Bang Lian. Dan kali ini dengan adanya red buff yang masih berusaha untuk diambil alih bagi adanya anak bayi memasuki ke area wave Sky Wave dengan adanya purple buff. Elise udah purple buff, udah kacau. Late game Elise purple buff, kacau. Stacknya akan semakin full, semakin sulit untuk dibunuh. Durability yang semakin tebal, ultimate yang tidak ada habis-habisnya. Namun ternyata tembus sama Bila. Wah, ini bisa ini. Yang penting Bila jaga diri baik-baik. Hati-hati di jalan. 1 jam aja, 1 jam sono. Nah itu dia, 1 jam ini, 1 jam. Kabar 8 ada host gak Bang Lien? Kabar 8 ada slot gak Bang Lien? Ada, cuman di match ke-12 kalau mau. Match ke-12 itu sekitar 5 game lagi kalau mau. Kalau habis ini 1 squad versus 1 squad, nggak apa-apa Kak, boleh Bang Lien kalau mau di match ke-12 ya. Itu kira-kira mungkin di area malam kali ya, jam-jam 11, jam-jam 12. Oke, kali ini masih memasuki ke area Federal Ice Trade. Mending turu sih kalau gua M12. Dep izin lama lock Julian dulu. Itu udah solusin Juliannya, Cok. Oke, kali ini masih memasuki area Toben dengan adanya Federal Ice Trade yang kembali itu dibuka. Block Twist yang diamankan oleh seorang Ashi Amhir memberikan adanya efek bakaran dan shield yang begitu sangat tebalnya. Inhibitor turret kembali itu dibongkar di area top lane, dan di area bottom lane hanya tersisa inhibitor turret, 1 inhibitor turret saja. Iron Hook yang lagi-lagi terkonek. Federal Ice Trade, Immortality yang terpecahkan, Distraction Rate ikut join dengan adanya Shadow Moment didapatkan. Ice Trade 21 dengan hadirnya Dead Novel berhasil kembali itu menciptakan ada 1 buah kill. Double kill Moment diciptakan. Lucky Carrier kill Moment, apakah keblunderan? Gaen malah blunder. Immortality-nya terpecahkan dari area selang Ditsing, namun ternyata kali ini Ditsing tidak bisa tuh diselamatkan, dan ini mah N aja guys. Tuh kan, nggak nge-N kan, malah blunder. Apa gua bilang ini si Bila bisa bikin comeback, ini si Bila bisa bikin comeback, bener aja. Tembus sama si Bila, Elise-nya aja tembus, Elise-nya di recall-recallin balik. Dark Empire, gelo, ini mah gelo. Astaga, comeback Cok. Congratulations untuk anak bayi. Mereka selalu bersabar, berusaha untuk berkonsisten, menata kembali strateginya, area defensifnya, dan Bila yang berusaha untuk semaksimal mungkin, walaupun untuk 9 kalinya ia sudah tereliminasi. Namun dengan adanya basic attack yang berhasil untuk tembus ke area Skywave, dan kali ini anak bayi berhasil untuk memenangkan pertandingan di match yang ke-7. Dep nih sampai 30 menit tos aja Dep. Greget liatnya Pepe. Itu anak DE juga kok Dep? Iya, anak DE juga. Anak DE versi cewek nggak ada Bang Dika. DE ladies, anjay, DE ladies. Oke, kali ini masih dengan adanya Dark Empire. Namun kali ini melawan Baby 3. Baby 3 silakan untuk masuk ya. Baby 3 versus Dark Empire. Demon masuk. Mau di mana? Siapa cepat dia dapat. Siapa duluan yang dudukin dia yang dapat. Nih, Dark Empire mau di mana nih? Dark Empire duluan login nih. Dark Empire mau di mana? Dark Empire. Fun ya? Iya, kan kalian satu squad juga.